saya diobatin sama banyak kiai waktu itu di pesantren di daerah Kidul ya. Nah itu katanya ya diguna-guna, terus saya setelah itu muka saya jadi rusak waktu itu. Aduh. Muka saya jadi rusak dan saya Halo Fauzius, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Fauzius Podcast hari ini. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Cirebon. Cirebon apa mana? Cianjur. Oh, Cianjur ya. Kok Cirebon. Ini dia Dendet Moses. Halo Dendet. Ya. Gimana kabarnya? Lebih baik dari kemarin lah. Alhamdulillah, lebih baik dari kemarin. Ya. Semoga hari ini selalu sehat ya. Amin. Apa nih kesibukannya sekarang? Sekarang belum ada kesibukan lah. Oh, belum ada kesibukan. Oh, lagi sibuk sekarang ini ya, podcast ini ya. Podcast. Nah, Dan, umur berapa Dendet? 25 jalan lah. 25 jalan. Oh, umurnya jalan-jalan gitu ya. Ternyata bukan orangnya aja, ternyata umurnya juga jalan-jalan. Nah, Dendet, kemarin tuh aku lihat nggak sengaja, kamu kan ngirim email ke aku ya tentang curhat tentang dulu kamu pernah ngalamin dalam 1 minggu turun 12 kilo apa 13 kilo gitu. 13 kiloan lah ya. Oh, jadi gini, Dendet itu cerita ke aku via DM Instagram, katanya dia tuh mau cerita dalam 1 minggu dia tuh turun 12 kilo ya. Bukan, lebih tepatnya dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu turun 12 kilo dan dia itu udah ke 7 rumah sakit ya? Iya, medical check up ya. Medical check up. Dan ternyata katanya nggak ada penyakit riwayat apapun. Kamu bisa nggak ceritain awalnya itu gimana? Apa yang kamu rasain waktu itu? Jadi bulan Februari itu Februari 2020. Februari 2020. Awalnya itu nggak enak makan ya, nggak enak makan, perut sakit terus. Terus badan juga ya maksudnya turun drastis gitu loh. Nah dari situ ke klinik, dikasih obat ya biasa dari klinik sih ya, katanya lambung. Iya. Dikasih obatnya habis tetap masih sakit, kembali lagi ke klinik itu dikasih obat yang sama dan tetap sakit, kembali lagi ke klinik yang sama dan akhirnya disuruh buat medical check up di Jakarta Medical Center USG Abdomen ya. Terus setelah itu? Nah dari situ hasilnya baik, gak apa-apa gitu loh. Dari hasil USG Abdomen itu gak ada masalah. Ya akhirnya si dokter juga bingung gitu loh. Dan kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu loh. Akhirnya ayo udah dikasih obat yang sama lagi gitu, dan ya udah ngapain sih saya kembali lagi ke situ gitu loh. Iya, akhirnya cari rumah sakit lain. Akhirnya saya ke puskesmas gitu loh, biar nanti kalau dia nggak sanggup bisa dirujuk ke rumah sakit. Akhirnya ke puskesmas dan di puskesmas itu ngejalanin rangkaian tes kesehatan, tapi dari yang awal-awal dulu ya. Jadi apa aja tuh? Dari awalnya dia curiga tipes, jadi cek widal, cek darah lengkap, sampai tes HIV ya. Walaupun memang nggak mungkin ya, tapi tetap mengikuti prosedur dari dokter untuk cek itu. Dan semua hasilnya negatif. Semua hasilnya negatif, tapi anehnya kenapa berat badan drastis banget gitu turunnya? Iya, itu membingungkan dokter ya. Nah dari situ, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit karena emang sudah nggak tahu lagi ya harus. Itu rumah sakit pertama waktu itu? Rumah sakit pertama enggak. Yang keberapa? Itu yang kedua setelah Jakarta Medical Center ya. Setelah Jakarta Medical Center ada lagi rumah sakit yang kedua. Terus setelah itu RSUD Mampang ya. Nah itu ke RSUD Mampang. Di situ seperti biasa saya awalnya dibilangnya lambung. Ya dibilangnya lambung. Dikasih obat lambung, obat jalan lambung, sampai akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu, maksudnya saya berobat di luar ya, di Cianjur itu, di klinik Cianjur saya berobat jalan terus karena memang Jakarta waktu itu lockdown. Jadi kamu dari Jakarta langsung dibawa ke Cianjur sama orang tua?
Ya, memang berobat saya di Cianjur, di klinik Cianjur. Saya berobat jalan klinik Cianjur, gak sembuh-sembuh gitu loh. Tetap seperti itu, tetap kurus, malah lebih kurus, lebih cekung ya. Nah, Juli Juli 2020 saya kembali ke Jakarta. Ya, Saya kembali ke puskesmas untuk rujukan ulang. Tapi saya minta ke rumah sakit lain. Saya ke rumah sakit Tebet. ke rumah sakit Ke rumah Tebet sakit tadi itu. Tebet. Nah, di rumah sakit Tebet saya dicek lagi ya. Mau dicek termasuk cek paru-paru. Nah, dari situ saya juga curiga paru-paru ya. Tapi ternyata paru-paru sehat. Waduh, di semua Paru-paru penyakit nggak ada. gitu. Dari situ saya agak nggak percaya juga sih. Saya mau cek di rumah sakit lain dengan bayar pribadi ya, maksudnya tanpa rujukan ya, Iya, ke rumah sakit Setia Mitra. Di rumah sakit Setia Mitra saya cek paru-paru lagi, di ronsen lagi, dan bersih juga. iya dinyatakan sehat juga. Saya kembali lagi ke rumah sakit Tebet. Di rumah sakit Tebet udah berobat jalan juga, udah semua udah dijalanin, masih tetap sakit. Akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit Budi Asih. Oh, tapi di rumah sakit ini Budi Asih yang ke berapa berarti? Keempat. Berapa tadi ya? 2, 3, 4 ya? Ke rumah sakit keempat. Dan hasilnya? Dan di rumah sakit Budi Asih itu ya? Di rumah sakit Budi Asih itu seperti biasa ya, kalau awal dibilangnya lambung juga. Lambung tapi nggak mungkin lambung sampai segitunya drastisnya gitu. Iya, dia masih terus lambung. Ya, terus saya disuruh untuk USG abdomen lagi, terus cek liver. Dia curiga ke liver ya. Nah, di situ semua sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat lagi. Terus kamu masih nggak percaya kenapa bisa turun gitu? Masih nggak percaya karena memang nggak ditemukan sakit gitu waktu itu. Itu kan turun 12 kilogram. Itu langsung drastis 12 kilo atau bertahap? Bertahap dong. 5 kilo gitu. Iya, bertahap, dari hari ke hari makin nggak ada pipinya gitu, dia mulai tembem sampai pipinya hilang gitu. Maksudnya ya jadi cekung lah, jadi nggak ada isinya gitu. Terus setelah itu? Iya, dari rumah sakit Budi Asih kan udah berobat jalan, udah cek ini itu, termasuk di rumah sakit Budi Asih juga saya di ronsen lagi ya, dan semuanya sehat. Nah, dokternya juga udah kebingungan, semuanya sehat tapi kok saya dalam kondisi kayak gitu. Akhirnya saya dirujuk lagi ke rumah sakit Persahabatan. Persahabatan Rawamangun ya? Apa di mana tuh? Aduh, alamatnya saya lupa ya, pokoknya Persahabatan ya. Nah, ke Persahabatan di situ penuh ya waktu itu. Pertama penuh, kedua itu juga rumah sakit rujukan khusus itu ya. Dan jadi si dokternya mendingan jangan di sini katanya. Dia menyarankan saya untuk ke RSCM. Nah, di RSCM seperti biasa awalnya saya dianggap lambung juga. Jadi hampir seluruh rumah sakit mendiagnosa Dendet itu sakit lambung. Iya, lambung. Jadi terus berobat jalan lambung lagi, tapi saya masih tetap sakit, lemes, kurus, pusing, di perut juga kram gitu. Sampai akhirnya orang tua pergilah ke daerah Sindang Barang, Pegelaran ya, daerah Kidul pokoknya. Nah, di situ katanya dia mau berobat secara kayak gitu, supranatural ya. Nah, di situ katanya saya ada diguna-guna. Ada diguna-guna itu dalam posisi yang ke rumah sakit ke-5 ya? Itu kan udah ke 7. Saya itu belum cerita ya, Jahirah. Apa itu? Rumah sakit Jahirah. Rumah sakit Jahirah. Saya juga pernah ke rumah sakit tuh untuk cek kondisi di dalam. Tapi ternyata sehat juga ya, itu belum saya ceritain tadi ya. Karena ke rumah sakit Jahira, jadi itu RSCM itu total semuanya 7 ya. 7 rumah sakit. Itu 7 rumah sakit dan dokter mendiagnosa si Dendet ini sehat-sehat aja, nggak ada penyakit apapun gitu. Meskipun tadi dokter mengira penyakit lambung terus-terusan. Ya. Dan tapi kan nggak mungkin sakit lambung sampai turun sampai segitunya gitu kan. Dan kalau misalkan benar sakit lambung harus ada tindakan medis dari dokter, itu nggak ada tindakan apapun dari dokter. Tindakan kayak misalkan harus dirawat inap atau masuk IGD gitu enggak? Belum waktu itu masih tetap berobat jalan gitu ya, masih tetap berobat jalan. Nah, seperti tadi yang saya ceritain ya, saya katanya kena itu
diguna-guna ya, Guna-guna, kembali lagi ke heeh. situ ya. Nah, akhirnya saya diobatin sama banyak kiai waktu itu di pesantren di daerah Kidul ya. Mm-mm. Nah, itu katanya ya diguna-guna, terus saya setelah itu muka saya jadi rusak waktu itu. Aduh, Muka saya jadi rusak dan saya disuruh bawa kambing waktu itu. bawa kambing Bawa buat apa? kambing. Ya katanya biar penyakitnya dipindahin Oh, ke ke kambingnya. kambing itu, tapi saya nggak percaya gitu loh. Saya bilang ke orang tua saya, penyakit saya penyakit medis, saya nggak Iya, percaya nggak percaya gitu-gituan. gitu-gituan ya. Akhirnya nggak Dan dilanjut. nggak dilanjut akhirnya. Padahal udah ada kiai yang nyaranin buat kamu bawa kambing Heeh. supaya penyakit kamu itu dipindahin ke kambing itu gitu. Iya, iya, dipindahin ke kambing itu. Tapi saya nggak Nggak percaya. percaya. Tetap saya mau di medis aja gitu loh. Saya mau Mm-mm. ngelanjutin pengobatan di RSCM. Mm-mm. Nah, itu kemarin saya makin parah kan, makin parah. Makin parahnya di bulan apa tuh? Di masih akhir tahun sih, sekitar akhir tahun Ah, ini. akhir tahun Akhir kemarin tahun. ini. Iya, itu yang terparahnya buat saya ya. Berarti kamu baru sembuh dong ini, Det. Iya, Ya ini ampun. baru ini lagi ya, Mm-mm, maksudnya mm-mm. baru pulih. Iya, heeh. Nah, akhir tahun itu parah ya. Mm. Nah, saya ini apa dirawat 2 hari Di rumah sakit. di rumah sakit. Nah, saya disuruh disarankan buat endoskopi. Karena Mm-mm. kan tetap saya didiagnosanya lambung. Iya, diagnosanya lambung. Ini Iya, kata betul dokter betul. kamu endoskopi aja sama kolonoskopi, dari atas sampai dari bawah sama atas dicek ya, di dalamnya dicek kan. Dan ternyata hasilnya itu nggak ada sesuatu yang kronis gitu loh, cuma apa ya, radang tapi grade A, maksudnya Yang biasa aja nggak gitu, nggak biasa aja gitu loh. bukan stadium 4 ataupun bahaya gitu ya. Iya, jadi akhirnya ya udah, ini cuman 2 hari kurang ya, 1 malam 2 hari juga kurang ya, dari saya disuruh pulang lagi dan Mm-mm. berobat jalan. Berobat jalan. Akhirnya kemarin itu orang tua saya kembali ke Jakarta. bukan, Kemana? pengobatan itu. Oh, yang tadi kambing itu, bukan? Apa Bukan, beda lagi? beda lagi, Oh, pengobatan kayak gitu lagi. Udah, akhirnya saya mau nggak mau percayalah ke karena udah saking nggak percaya karena udah beberapa rumah sakit dikunjungin dan heeh, ternyata nggak ada riwayat penyakit apapun gitu ya, kan iya, aneh gitu ya. aneh. Ya Tapi udah, yang kamu rasain selama itu tuh apa sih? Cuma pusing-pusing doang gitu? Apa lemes. lemas gitu, nggak bisa? Lemes itu bener-bener lemes yang nggak, apa ya, nggak ada tenaga banget lah. Kan kalau lemes biasa mungkin semua orang juga ini ya, pernah ngerasain, gue lemes. Nggak, ini gue bener-bener lemes. Nggak bisa Berdiri ngapa-ngapain. itu eh, kayak muter gitu loh. Jadi udah Hmm. kayak mau pingsan lah kayak gitu. Nah, itu Mm-mm. bener-bener lagi parah ya. Nah, akhirnya pengobatan itulah gitu loh, Hmm. pengobatan secara supranatural itu. Mm-mm. Nah, akhirnya didoain sampai tengah malam itu saya diurut-urut dan katanya nemuin kayak batu Waduh, gitu di dalam perut. dalam perut. Oh, jadi dalam perutnya ada kayak batu gitu. Nah saya, Pantesan si dokter mendiagnosa kalau lambung gitu. iya. Oh, Nah, terus setelah bisa itu? ya diurut terus gitu loh. Dan saya juga ngerasain emang ada kayak sesuatu gitu, apa ya? Ya kayak gitu, kayak batu waktu dia ngurut-ngurut gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya dia keluarin, cuman saya nggak ngelihat ada batu keluar gitu, maksudnya ya Oh, mungkin batunya juga nggak kelihatan nggak gitu. kelihatan Tapi gitu loh. si yang ngobatin itu bilang ada batu di dalam. Ada batu, dan saya juga ngerasain kayak ada ya sesuatu yang ginjal-ginjal gitu. Batu Maksudnya kerikil atau iya, yang gede, kecil kecil, kecil-kecil banyak tapi dalam jumlah. satu satu doang. Oh. Jadi waktu dia ngurut gitu kan, ya kayak ada sesuatu dan dia dikeluarin ke bawah gitu kan, diurut ke bawah. Nah, apa namanya, kayak keluar gitu, cuman nggak keluar, nggak ada gitu bentukannya itu. Gue nggak lihat, aku nggak lihat gitu. Oh. Ya dari situ alhamdulillah mendingan. Mendingan. Maksudnya nggak separah itu, nggak separah waktu itu untuk ya kondisi sekarang lah ya. Udah mulai biasa lagi kayak gini, walaupun masih agak lemes-lemes dikit ya, Tapi tapi sekarang udah mendingan kan sekarang setelah dikeluarin batunya itu. setelah dikeluarin batunya itu agak mendingan. Cuman ya tetap aja saya belum ngerasa normal kayak dulu sih, belum ngerasa Tapi sehat. dalam masa pemulihan sih. Dalam masa pemulihan sih kayaknya, tapi ya
mudah-mudahan aja lah. Nah, setelah kamu dikeluarin batunya itu, kamu kembali lagi ke dokter nggak buat konsultasi gimana nih supaya apa namanya berat badan kamu tuh normal lagi gitu? Iya, sekarang masih ke RSM ya, masih konsultasi terus. Ya dokternya bilang ya bingung juga dia mau ngasih obat apa sekarang, karena saya itu dalam pemeriksaan dia sehat gitu loh. Tapi kamu cerita ke dokter nggak kejadian ini gitu? Enggak lah. Enggak lah ya. Berarti dokter tuh cuma menduga-duga kamu sakit ini, ternyata mah aslinya enggak kayak gitu ya. Karena ya hasil pemeriksaan dari endoskopi, kolonoskopi semuanya maksudnya baik-baik aja, dia juga bingung mau ngasih obat apa gitu. Tapi dokter udah ngasih obat apa gitu? Cuma obat lambung biasa yang bisa dibeli di apotek gitu. Tapi kamu minum nggak? Enggak. Ya gimana ya? Ya. Tapi nah dari apa namanya? Dari yang tadi ngobatin itu ada larangan nggak, kamu nggak boleh makan apa gitu? Nggak ada larangan. Cuman dari kamu sendiri jangan makan sembarangan gitu. Iya, ya saya juga jadi takut juga ya. Maksudnya kata dokter tetap dijalanin, jangan makan itu. Cuman ya maksudnya ya dokter bilang ya sehat juga gitu loh. Maksudnya dokternya juga pasti bingung. Nggak ada penyakit tapi bisa sampai segitu. Bisa sampai gitu dan bisa dirujuk ke rumah sakit paling tinggi kan, pusat ya kalau RSCM itu. Nah, dulu sebelum kamu berat badannya turun drastis itu berapa berat badannya? Sebelum 62 itu kurang lebih 62 kilogram. 63 ya. Setelah itu sekarang setelah bener-bener drop banget itu sampai berapa? Sampai 49 pernah itu ya. 49 50-an lah. Itu kayak yang kurus banget gitu. Itu buat keluar rumah aja malu. Untuk sekarang tuh pakai masker ya kemana-mana, jadi nggak kelihatan, jadi nggak terlalu banyak orang yang kenapa enggak, karena pakai masker gitu. Nah, tapi setelah kamu dikeluarin batu dalam perutnya itu kan itu kan udah agak mendingan ya sampai sekarang ya? Iya, lebih baik lah. Lebih baik. Udah berat badan udah mulai naik. Iya, sekarang itu naik ya bertahap, walaupun nggak langsung 12 kilo yang hilang. Cuman adalah naik. Tapi waktu si yang nolongin kamu itu ada batu itu, dia ngomong apa? Oh, yang ini orang ini gitu nggak? Dia ngomong gimana? Dia bilang gimana? Dia bilang sih ada orang yang iri. Cuman kalau dipikir-pikir apa sih yang bikin apa sih harus diiriin gitu kan? Kita semua sama punya mata, punya hidung, bener nggak? Iya gitu loh. Percaya nggak percaya lah. Cuman ya itu kenyataannya. Tapi nggak nyebutin namanya gitu. Enggak. Cuma ada orang yang iri sama kamu gitu. Nah itu dia yang bikin bingung, kenapa ya dia nggak nyebutin namanya kan, pengen tahu gitu loh. Dia nggak nyebutin sih, didesek juga nggak, ya jadi percaya nggak percaya juga gitu. Setelah itu dia nggak ngomong apa lagi setelah ngeluarin batu dalam tubuh kamu itu? Contohnya ngomong apa nih? Misalkan ngomong kamu hati-hati gini atau enggak? Oh iya, paling ya hati-hati harus ini aja sih, paling dia nyuruhnya buat rajin sholat gitu ya. Nggak ada sesuatu lah yang harus misalnya buat pegangan dibacain setiap waktu ini untuk jaga dari dia gitu. Katanya dia itu terus-terusan sekarang itu dia apa ya, maksudnya saya terus dijaga kan sama yang ngobatin saya itu, karena orang yang iri sama saya itu terus-terusan ngirimin guna-gunanya itu gitu. Aduh, ya semoga aja dia sadar deh ya. Amin. Kamu aja udah sampai kayak gitu masih aja ngirim sesuatu hal yang apa coba sih yang harus diiriin gitu kan. Nah itu dia gitu loh kan, jadi bingung emangnya orang seperti apa gitu saya ini. Bukan orang apa-apa ya, mudah-mudahan dia sadar gitu bahwa yang dia lakukan itu nggak benar gitu. Iya, amin, mudah-mudahan lah ya sadar. Terus ya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang enak atau apa, omongin aja langsung, gitu caranya gitu loh, biar dirubah. Kalau dia nggak suka dengan sifat saya, biar saya rubah gitu. Kalau saya ada salah, biar minta maaf. Omongin aja gitu loh, jangan kayak gitu. Iya, mungkin dia iri kali kamu punya pacar dia direbut sama kamu. Aduh, enggak lah, itu enggak. Ampun, cerita Dan itu sangat apa ya, menyedihkan sekali gitu kan.
sudah 7 rumah sakit dikunjungin, tapi dokter mendiagnosa dia itu nggak ada penyakit apapun, paling Iya. cuma kayak lambung biasa. Cuma kalau lambung kok sampai berbelasan kilo gitu kan Iya, turunnya, iya, nggak wajar gitu. banget gitu Nggak kan. wajar untuk Apalagi kami. dalam waktu 1 bulan ya. Iya. Dan ternyata dia berobat ke orang supranatural, dan ternyata tuh ditemukan sebuah batu-batu kerikil yang ada di perut. Tapi dan anehnya kamu gak ngerasain batu itu keluar dalam tubuh kamu Enggak, gitu ya. aku nggak lihat, maksudnya nggak lihat gitu loh bentukannya. Ya percaya nggak percaya sih ya, ya tahu dah sebagai Tapi orang tua waktu itu ngomong apa sama kamu? orang. Pas awalnya kamu kan di Jakarta nih waktu sakit pertamanya. Iya, Terus kamu bilang ke orang tua gimana? Sakit apa gitu? iya nggak bilang sih, maksudnya emang ya diceritain udah ke rumah sakit dan nggak didiagnosa apapun, nggak ada gitu loh. Ya makanya orang tua sampai nyari orang pintar gitu loh buat ngobatin buat gitu. ngobatin. Iya. Dan ternyata kayak gitu, ya ampun. Tapi sekarang orang tua pasti masih khawatir ya dengan Masih. keadaan kamu yang sekarang. Masih khawatir gitu loh, takutnya ya, apalagi kan orang tua itu justru percayanya ke kayak gitu ke pengobatan alternatif. Orang zaman dulu masih percaya kayak gitu-gituan gitu ya. Lebih percaya gitu loh. Ya ampun, Nenek tega banget orang yang ngelakuin kayak gitu. Semoga dia sadar Amin. bahwa yang dilakukan itu salah, nggak benar gitu kan. Iya. Dan sekarang alhamdulillahnya hari demi hari badan kamu semakin pulih ya, 1 kilo 2 kilo gitu. Iya, makin pulih tapi belum benar-benar pulih gitu loh, jadi ya Masih sering lemas gitu ya. masih sering lemas, jadi nggak tahu juga ini proses pemulihan atau penyakitnya masih ada atau apa. Ya masih berusaha lah mencari orang yang bisa nyembuhin lah, sampai karena yang kemarin juga itu kayaknya udah mulai lelah ya. Ngobatinnya itu apa namanya, Apa? yang proses ngeluarin batu dalam perut kamu itu sehari doang atau berapa lama? Itu malam ya, itu tengah malam jam 12-an, lama banget itu. Sampai pagi? Enggak juga kalau sampai pagi lah, tapi masih berjam-jam aja gitu loh. Ampun. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga juga sehat. Dan orang yang ngirim kayak gitu semoga cepat sadar gitu. Amin. Dan terima kasih waktunya udah mau sharing di sini. Kan tadinya kamu cuma sharing via Instagram, DM aku gitu kan. Udah kamu datang aja ke sini buat cerita gitu kan. Jadi pelajaran buat siapapun agar tetap berhati-hati kepada siapapun, karena kita nggak tahu apa yang akan dia lakukan di belakang kita gitu kan. Saya selalu Dendet. Terima kasih sudah datang ke sini. Nah, itu tadi cerita Dendet dengan riwayat penyakitnya yang turun hingga belasan kilo. Saya Restu Fauzi pamit dulu dan Dendet Moses. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.